Shalom. Nama Epikaris Muhammad Woma, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saya akan menjelaskan data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi data yang diperoleh namun belum diproses lebih lanjut, dapat menjadi fakta atau tanggapan. Data merupakan representasi fakta pada dunia nyata, yaitu berupa angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, dan huruf. Lanjut, pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan, atau suatu alat elektronik yang dapat memproses input data dengan logika pemrograman untuk menghasilkan informasi. Berikut manfaat komputer. Beberapa manfaat komputer dalam kehidupan manusia yaitu: selain memudahkan manusia, komputer juga bermanfaat untuk menyimpan sebagai dokumen atau data penting seperti hasil pekerjaan atau tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Yang berikut, hubungan teknologi informasi dan komputer. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama dalam hal terselenggaranya era globalisasi. Dalam dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebar luas dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Hidup tanpa komputer. Sebagian besar manusia pasti tidak bisa hidup tanpa komputer, karena komputer sangat membantu dan memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan dengan adanya komputer, sangat mudah untuk membantu manusia mencari informasi penting dan mudah. Selanjutnya, klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer ditentukan oleh ukuran data dan kecepatan pengolahan, dan klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, superkomputer. Komputer mainframe yang sangat terbesar, tercepat, dan termahal umumnya digunakan oleh institusi dan perusahaan yang memerlukan kemampuan komputer yang luar biasa besar. Yang kedua, mainframe. Komputer yang sangat besar dan mahal yang biasanya digunakan memproses informasi di perusahaan-perusahaan, institusi, atau organisasi yang besar, mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, mini komputer. Komputer yang kelasnya di antara komputer mainframe dan komputer mikro. Selanjutnya, revolusi internet. Internet merupakan kumpulan jaringan di seluruh dunia yang menghubungkan jutaan bisnis, pemerintahan, institusi, pendidikan maupun individu. 1969, ARPANET berfungsi sebagai sarana percobaan teknologi jaringan komputer terbaru pada zamannya, seperti teknologi packet switching, dan menjadi pemula berdirinya internet yang ada sekarang. Tahun 1984, ARPANET telah memiliki lebih dari 1.000 personal komputer atau PC yang sekarang terhubung secara host. Pada tahun 1986, NVS menghubungkan NVSnet
ke ARPANET dan dikenal sebagai The Internet. NVS sendiri adalah sebuah jaringan yang menghubungkan dengan penelitian. NVS sendiri fungsinya sebagai sarana publikasi jurnal ataupun hasil penelitian. Pada tahun 1996, NVS NIT memutuskan jaringannya pada internet dan menjadikannya khusus sebagai jaringan penelitian. Pada tahun 1996, Internet 2 ditemukan. Perbedaan Internet 2 dan Internet sebelumnya yaitu pada Internet 2 modus interaksi yang digunakan berbeda dengan sebelumnya. Internet versi dahulu sifatnya searah, sedangkan Internet 2 adalah timbal balik. Ilustrasinya, Internet versi dahulu kita hanya menerima informasi saja, sedangkan Internet 2 kita bisa memberi informasi. Sekian dan terima kasih.